pagi. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Di sini kami dari kakak-kakak perawat dari Puskesmas Sumbersari akan melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan perilaku seksual beresiko. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya dari saya. Panggil saja Kak Adel. Saya Kak Tiara. Saya Kak Ana. Saya Kak Ayun. Saya Kak Sandi. Oke, di sini kami langsung saja ya untuk memaparkan terkait dengan materi pendidikan kesehatan dengan topik yaitu perilaku seksual beresiko. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Jadi di sini yang pertama kakak akan menjelaskan terkait dengan perilaku seksual beresiko. Oke. Next, mungkin Kak. Oke, kira-kira apakah adik-adik sini tahu ya terkait dengan perilaku seksual beresiko itu seperti apa? Dan contohnya seperti apa? Mungkin ada yang mau ngasih contoh atau ada yang mau ngasih pendapat? Oh, tidak ada ya? Oke. Mungkin di sini kakak akan memberikan contoh ya sedikit. Nah di sini ada berita terkait, mungkin adik-adik udah tahu nih, mungkin lihat lewat nih di media sosial kalian ya. Di sini ada Satria Mahathir yaitu tokoh muda yang klaim tidur dengan 28 perempuan. Nah dari paparan berita ini kita bahwasanya Satria Mahathir ini sudah seringkali berganti-ganti pasangan. Kemudian dari berita yang kedua di sini Agnes Grace mengaku sudah 5 kali bersetubuh dengan Mario Dandi. Nah dari penjelasan berita ini Agnes Grace-nya ini masih berumur di bawah 18 tahun. Dan ini merupakan salah satu perilaku seksual beresiko. Mungkin next, Kak. Nah, di sini kakak akan menjelaskan terkait dengan pengertiannya ya. Jadi perilaku seksual beresiko adalah segala tindakan yang dipicu oleh hasrat seksual baik itu terhadap lawan jenis maupun sesama jenis. Nah, contoh perilaku tersebut biasanya dimulai dengan adanya rasa ketertarikan antara individu dengan individu lainnya. Kemudian muncul perilaku seperti berkencan, bercumbu, dan juga mungkin bersenang. Oke adik-adik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari perilaku seksual beresiko. Jadi di sini saat kalian melakukan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan apa yang ada di aturan, maka akan ada dampak-dampak yang negatif tentunya untuk kalian semua. Contohnya ini adalah yang pertama kehamilan tidak diinginkan. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan ya, ini akan merugikan kalian sendiri, keluarga dan juga lingkungan sekitar kalian. Jadi usahakan janganlah ya main-main tentang masalah seksual ini. Terus kemudian dampak yang kedua yaitu adalah pernikahan pada usia dini. Kemudian ada prosedur aborsi atau pengguguran janin ya. Kalau misalnya nanti kalian hamil nih, terus kalian malu, kan juga ada potensi untuk menggugurkan kandungan kalian kan tentunya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit menular seksual. Ini juga sangat berbahaya ya, karena penyakit menular seksual ini sangat terjadi pada remaja tentunya di usia kalian ini. Yang terakhir ada infeksi HIV/AIDS. Ini juga sangat parah karena dampak dari penyakit ini kalian akan dijauhi oleh teman-teman di sekitar kalian. Oke, bisa next kan? Nah, berikutnya ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual beresiko. Yang pertama ini adalah pola asuh orang tua, di mana pola asuh orang tua ini sangat penting untuk menjaga kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah pengaruh teman sebaya. Ini juga sangat penting karena pergaulan ini juga sangat mempengaruhi kehidupan kalian ya. Misal kalian berteman dengan yang baik, tentunya kalian juga akan melakukan hal-hal yang positif. Begitupun juga sebaliknya. Yang ketiga adalah pengetahuan remaja. Di masa SMA ini kan tentunya sudah banyak ilmu ya yang kalian dapat, terutama mungkin di pelajaran biologi ya. Jadi ini nanti kan akan belajar mengenai masalah reproduksi dan hal lain sebagainya. Tentunya kalian juga sudah tahu mana yang baik dan mana yang benar, dan juga bisa menjauhi perilaku seksual yang beresiko tadi. Yang terakhir adalah paparan video pornografi. Tentunya kalian juga sudah mengenal ya. Atau bahkan di sini ada yang ini sering menonton pornografi. Kakak harap gak ada ya. Ini belum waktunya. Jadi paparan video pornografi ini juga sangat berpengaruh dalam kalian melakukan perilaku seksual beresiko. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Adik-adik sebelumnya kan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mengaruhi perilaku seksual beresiko. Nah sekarang kita akan beralih ke apa akibat perilaku seksual beresiko ini. Nah untuk akibat ini terdapat 5 akibat. Yang pertama itu banyak remaja yang putus sekolah karena hamil sebelum menikah akibat perilaku seksual yang lebih bebas. Nah ini terutama untuk anak-anak cewek ya adik-adik. Kemudian yang kedua ini bertambahnya kasus penyakit menular seksual terutama HIV atau AIDS. Nah kalian pasti tahu kan penyakit HIV atau AIDS ini. Nah ketika kalian terpapar penyakit HIV atau AIDS ini, kalian biasanya mengalami penurunan kesehatan dan juga dikucilkan ya di masyarakat seperti itu. Kemudian yang ketiga ini kematian ibu muda yang tinggi.
untuk hamil dan belum umurnya juga, kemudian fisiknya juga belum siap dan mentalnya juga belum siap. Selanjutnya itu yang keempat, aborsi karena kehamilan tidak diinginkan atau KTD. Nah, aborsi ini juga bisa dibilang pengguguran janin ya adik-adik. Ketika kalian sudah hamil dan merasa malu atau minder hamil di luar nikah, jadi kalian melakukan aborsi atau pengguguran janin ini. Kemudian yang terakhir ini kecenderungan remaja untuk melakukan seks pranikah. Nah, seperti kalian menonton video pornografi, nah itu kan tidak boleh adik-adik, akan mengakibatkan kecanduan terhadap remaja juga. Jadi kalian tidak boleh penasaran akan video pornografi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik adik-adik semua, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang sanksi perilaku seksual berisiko. Nah, di sini ada 4 sanksi yang bisa dilakukan pada remaja apabila melakukan perilaku seksual berisiko. Yang pertama yaitu konsekuensi hukum. Nah, apabila remaja melakukan perilaku seksual berisiko ini, maka bisa dituntut secara hukum, dikenakan denda atau bukan di penjara. Yang selanjutnya yaitu stigma sosial. Nah, di sini remaja akan mengalami stigma sosial berupa penolakan atau diskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya itu dampak emosional. Di sini remaja akan mengalami perubahan emosional yang signifikan seperti rasa malu, rasa bersalah, atau depresi yang mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup mereka. Kemudian yang terakhir yaitu dampak pendidikan dan karir. Nah, di sini perilaku seksual berisiko juga dapat mengganggu pendidikan dan karir remaja, misalnya kehamilan di usia muda atau reputasi yang sudah tercemar karena perilaku seksual yang tidak etis ini dapat menghambat kemajuan pendidikan atau peluang karir di masa depan. Baik, selanjutnya yaitu kiat pencegahan perilaku seksual berisiko. Di sini ada 5, yaitu pertama, selektif dalam memilih teman, berpendirian kokoh, memperbanyak kegiatan positif, ingat akan orang tua, dan mendekatkan diri dengan agama. Agar kalian semua memahami ya kiat pencegahan secara mudah, di sini bisa kalian lihat pada poster yang kakak pegang, yaitu pencegahan melalui 6M. Yang pertama yaitu memilih teman yang baik. Di sini kalian bisa mulai memilah dari teman-teman kalian yang mungkin bisa dijadikan teman dekat yang bisa membawa kalian menjauhi perilaku seksual berisiko. Yang selanjutnya yaitu memperbanyak kegiatan positif. Maksud dari kegiatan positif ini bisa kalian menyalurkan hobi atau minat kalian seperti olahraga, menggambar, melukis atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya mendekatkan diri dengan agama. Mungkin kalian bisa memperbanyak ibadah kalian dan mendekatkan diri kepada masing-masing Tuhan kalian. Dan selanjutnya yaitu mengingat orang tua. Nah, di sini kalian bisa mengingat jasa orang tua kalian yang menyekolahkan kalian dari hingga saat ini. Selanjutnya yaitu memahami dampaknya. Nah, mungkin sudah dijelaskan dengan kakak-kakak sebelumnya kan dampak dari perilaku seksual berisiko ini. Mungkin kalian bisa lebih memahami hal itu lagi. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi diri sendiri. Nah, mungkin di sini kalian bisa memahami diri kalian itu seperti apa. Mungkin kalian bisa lebih mengembangkan diri kalian. Kakak akan melanjutkan terkait bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku seksual berisiko. Di sini kakak ada 4 cara. Yang pertama ini yaitu penting untuk meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya atau tentang konsekuensi dari perilaku seksual berisiko. Jadi kalian harus sadari apa sih konsekuensi yang akan kalian dapatkan jika kalian melakukan perilaku seksual berisiko dan apa sih dampaknya untuk masa depan kalian. Kemudian remaja ini membuat keputusan yang bertanggung jawab terkait dengan seksualitas mereka. Maksudnya di sini adalah ketika kalian memutuskan untuk melakukan sesuatu yang salah seperti perilaku seksual yang berisiko ini, kalian juga harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihan kalian. Kalian harus mempertimbangkan bagaimana sih dampaknya, kemudian harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi keputusan kalian. Kemudian remaja ini perlu memprioritaskan kesehatan dengan mengakses layanan kesehatan reproduksi yang terpercaya. Mungkin kita adik-adik ini sedang di masa remaja, mungkin ada yang bingung terkait dengan bagaimana sih seksualitas yang sehat. Kemudian ada yang ingin diceritakan bisa ke layanan kesehatan. Kemudian penting untuk membangun keterampilan sosial dan emosional yang kuat untuk mengatasi tekanan dan godaan yang terkait dengan perilaku seksual berisiko. Maksudnya di sini adalah mungkin adik-adik ini mengalami suatu tekanan atau stres gitu ya. Nah, itu kalian harus membangun emosi yang kuat supaya stres yang kalian alami ini tidak dilampiaskan terhadap dengan melakukan perilaku seksual yang berisiko ini. Bisa di next. Wah, ternyata materi kita terkait dengan perilaku seksual berisiko sudah selesai nih. Nah, kakak dengan sedikit kata-kata yaitu seks hanya sebagian dari aktivitas hidup, bukan tujuan utama dari hidup.
Mungkin itu deh materi dari kakak-kakak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini, mungkin bisa